Kericuhan terjadi antara saksi partai politik dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Adu mulut dipicu adanya perbedaan jumlah suara, di mana data suara tidak sah yang dimiliki saksi parpol tidak sesuai dengan angka suara C1 Plano yang diupload oleh PPK. Di Serang, Banten, 4 TPS melakukan pemungutan suara ulang. PSU dilakukan karena diduga terjadi pelanggaran pemilu, di mana ditemukan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT serta data pemilih meninggal dunia namun digunakan orang lain untuk mencoblos surat suara DPRD. PSU di Kota Serang atas rekomendasi Bawaslu Kota Serang kita ada 4 lokasi ya. Yang pertama di TPS 1 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya. Yang kedua di TPS 7 Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug. Yang ketiga TPS 24 di Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan. Dan yang terakhir di TPS 5 Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen. Tak hanya masalah penghitungan suara di lapangan dan penyalahgunaan hak suara, perbedaan hasil penghitungan suara dan di situs KPU juga menjadi sorotan. Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 atau Sirekap pun menimbulkan tanda tanya. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyebut, PDIP akan mengawal terus penghitungan suara pemilu 2024, mengingat sistem penghitungan KPU banyak yang meragukan. Ya, terus kami lakukan pencermatan meskipun sistem perhitungan dari KPU banyak yang meragukan dan dipakai dengan berbagai algoritma tertentu, tetapi kami terus kawal suara rakyat, suara Tuhan. Termasuk kemarin sempat penghentian rekapitulasi itu, Pak? Ya, kami juga berkirim surat hari ini ke KPU, nanti kami sampaikan. Banyaknya sorotan terhadap perbedaan data hasil suara membuat KPU bereaksi. Komisioner KPU, Betty Epsilon Idrus menyebut, perbedaan data terjadi jika ada satu KPPS yang menginput data yang tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya dalam satu dapil. Ada pula faktor lainnya, seperti banyaknya pemegang akun yang tersebar di 800.000 lebih TPS, hingga jaringan internet dan telepon seluler petugas KPPS. Tapi KPU memastikan seluruh data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pemilu 2024 tersimpan secara aman di pusat data yang berada di Indonesia. Sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang, tadi sudah saya sampaikan, asesmen sudah dilakukan, bisa dilihat tadi, silakan, tadi saya sudah jelaskan prosedurnya, mekanisme kerjanya, detail sekali, silakan untuk dilihat C-planonya, sekali lagi kita lihat, sekali lagi ya Mas Mbak semuanya, Sirekap adalah alat bantu. Ketika alat bantu, ayo dilihat dan jangan lupa bahwa hasil resmi adalah rekapitulasi berjenjang dilakukan dari TPS ke PPK sama dengan KPU. Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 atau Sirekap merupakan alat bantu yang disiapkan KPU untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil penghitungan suara TPS. Meski demikian, hasil resmi penghitungan suara berasal dari penghitungan berjenjang yang dilakukan mulai dari TPS, PPK, hingga KPU. Tim Liputan, Kompas TV. Pemungutan suara pemilu 2024 telah selesai, tapi sejumlah masalah masih mengikuti, mulai dari penyalahgunaan hak suara hingga perbedaan hasil penghitungan suara di lapangan dan juga situs KPU yang diterapkan dalam sistem informasi rekapitulasi suara di KPU. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah benar terjadi kecurangan di pemilu kali ini? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Komisioner KPU periode 2017-2022, Bung Ilham Saputra. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Di sambungan virtual juga ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggreni, dan pakar IT dari Sisrek, Pratama Persada. Selamat pagi, Mbak Titi, Mas pagi. Pratama. Radi, pagi, semuanya. Mas Radi, Mas Pratama, Pak Ilham. Ya, saya ke Bung Ilham dulu deh. Ini KPU sebut banyaknya pemegang akun ini membuat Sirekap datanya tidak sinkron dengan yang ada di lapangan. Apa alasan ini logis
sebagai alasan mereka di saat Sirekap ini jadi perbincangan dan kritik publik, mengundang kritik publik begitu, ketika datanya juga tidak sinkron antara TPS yang sudah dihitung dengan Sirekap yang sekarang. Ya, kalau saya berdasarkan pengalaman ya, penggunaan Sirekap yang dilakukan pada periode kami itu dilaksanakan atau digunakan pada Pilkada 2020 lalu. Dan itu seperti biasa kami juga melakukan disclaimer bahwa ini hanya alat bantu dan ini adalah pengembangan dan pengalaman evaluasi kami dari penggunaan situng ketika Pileg Pilpres 2019 sebelumnya. Jadi kami merasa bahwa perlu dicari alternatif teknologi yang kemudian bisa lebih transparan dan juga memudahkan pemilih untuk bisa mengupdate informasi hasil perolehan suara day by day. Nah, tetapi pengalaman kami pada 2020 lalu ketika menggunakan Sirekap, itu akunnya hanya dipegang oleh satu KPPS. Waduh. Nah, ini penting yang kami sampaikan ke KPPS sehingga hanya dia saja yang kemudian bisa jadi yang bisa memfoto itu hanya satu petugas. Yang punya HP atau HP yang kemudian sudah memenuhi syarat ke klasifikasi atau kemudian bisa memang digunakan sebagai alat pengguna Sirekap. Seperti itu. Nah, walaupun Sirekap ini disclaimer adalah hanya untuk sebagai pembanding, sebagai alat transparansi, tetapi kemudian masyarakat pertama tidak disosialisasikan. Buat apa sih penggunaan Sirekap? Ya, sekarang orang ribut dan ramai kemudian bahwa banyak sekali perbedaan data, perbedaan perolehan suara yang ada di Sirekap yang melonjak lah, kemudian tidak make sense, kemudian juga ada suara yang melebihi dari jumlah DPT di TPS, misalnya seperti itu. Nah, pengalaman kami penggunaan Sirekap pada tahun 2020 lalu, kami melakukan uji coba yang lumayan masif, gitu ya, uji coba di daerah-daerah, dan memang penggunaan kami hanya untuk pilkada yang memang skopnya lebih kecil ya. Nah kemudian setelah itu kami evaluasi dan kami juga menggunakan ITB tetap sebagai provider Sirekap ini. Kami diskusi lagi dengan mereka dan pada tahun 2021 akhir dan 2022 kami juga ketemu dengan rektor kembali untuk mengembangkan apakah mungkin Sirekap ini kita gunakan pada Pilpres dan Pileg 2024. Nah, setelah ada MOU, nah sampai situ kami tidak lagi setelah masa jabatan kami berakhir pada April 2022, nah itu kami tidak pernah diajak diskusi lagi soal itu. Ya, transfer knowledge tidak ada, dan sampai saat ini juga kami tidak pernah diundang lagi untuk mendiskusikan apapun terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Padahal Bung Ilham juga transfer knowledge yang dibutuhkan itu juga sangat penting sepertinya, karena pernah digunakan dalam pilkada meskipun skupnya kecil, tapi ini harusnya jadi pelajaran bersama. Tapi begini, saya juga punya pengalaman meliput penghitungan suara pada saat saya di lapangan pada saat itu, mulai pemilu 2009. Ketika itu memang ada sistem tabulasi juga yang sudah ditampilkan di situs KPU. Tapi ada data pembanding ketika kita datang ke KPU, itu ditampilkan di seperti ruang media center begitu. Jadi kita bisa mengakses bersama. Saat ini sepertinya tidak ada data pembanding juga yang disodorkan oleh KPU sebagai salah satu bagian dari informasi publik gitu. Apakah ini Sirekap ini juga akurat atau tidak begitu. Nah, kira-kira Anda melihatnya kenapa tidak ada data pembanding lain selain Sirekap saat ini? Iya, sebetulnya justru data pembanding itu dari Sirekap. Dulu namanya ada Situng dan 2014, 2019 ya. Nah, kemudian tapi persoalannya sekarang data pembandingnya kan ada permasalahan ya, karena memang sulit sekali untuk kita membandingkan dengan data yang amburadul seperti kemarin misalnya saja, walaupun ada perbaikan. Dan tetapi saya ingin menyatakan bahwa dari 2004 sampai 2024 sebetulnya kita memang ada data pembanding. Ya 2004, 2009 walaupun memang tidak maksimal hasil scanan dulu belum situng namanya dulu. 2014 baru situng hasil scanan, tapi belum maksimal, hanya sampai mungkin 20-30%, 2004 ada sekian persen, 2009 20 sekian persen kalau saya tidak salah, kemudian 2014 ada sekian 80 sekian persen, 2019 kita mencapai 90% ya untuk menjadikan data itu. Dan sekarang saya tidak tahu apakah kemudian sudah sejauh mana ini sekarang Sirekap ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Maksudnya mungkin baik ya, ada satu pintu gitu informasi penghitungan suara. Tapi kalau misalnya memang ada masalah ya seharusnya ada juga informasi pembanding mengenai hal ini, dan ini harus diungkapkan kepada publik. Mbak Titi, ini lagi-lagi Mbak Titi ya, kalau saya lihat tadi juga kita dalam berita pengantar sudah melihat
ada protes sana-sini, ada protes dari saksi partai politik, belum lagi saksi capres-cawapres, begitu, di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Saya agak khawatir jika ini didiamkan akan menjadi bola salju dan makin besar dan akhirnya eskalasinya masuk ke tahap nasional. Lagi-lagi, pertanyaan saya sama, apa yang harus dilakukan KPU ketika ini sepertinya terkesan didiamkan begitu, Mbak Titi? Iya, terima kasih Mas Radi. Jadi problem Sirekap ini saya kira ada 3 hal. Nanti yang detailnya bisa dengan Mas Pratama. Ya. Pertama adalah problem teknologi ya. Nah itu memang disampaikan bahwa ada ketidakakuratan di dalam mengkonversi foto menjadi angka. Nah yang kedua itu ada problem sosialisasi, itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ilham. Meskipun ada disclaimer itu di bagian bawah. Dan banyak caleg kita itu yang terlalu terpana dan terpesona dengan angka yang tiba-tiba naik luar biasa. Yeah. Ada yang sampai puluhan ribu dan seterusnya. Dan ini berkaitan dengan pemahaman cara kerja Sirekap. Jadi mereka ketika mengakses Sirekap langsung mendapati angka-angka yang bombastis tanpa memahami bahwa mereka juga harus melihat pindai C hasil ya seperti di layar ya. Yang merupakan cerminan bisa dikatakan begitu walaupun juga tetap harus diperiksa hasil otentik TPS. Nah dia hanya fokus pada yang ini nih. Dia tidak lagi mengecek gambar C hasil yang merupakan hasil otentik. Kan sebenarnya hasil kerja KPPS itu yang otentik itu adalah yang difoto tadi, image C hasil. Tapi karena cara kerja itu tidak dipahami oleh caleg dan bahkan oleh publik, dan itu wajar. Karena mereka tahunya Sirekap itu produk resmi dari KPU ketika mereka membuka. Nah data-data yang seperti di layar ini kan mencerminkan perolehan suara caleg. Seolah-olah itulah yang final, padahal kan tidak demikian. Nah itu problem sosialisasi itu bisa berbahaya, terutama kemudian ketika sampai kepada pihak-pihak yang tidak memahami konteks dengan baik. Dan dia akan semakin berbahaya yang ketiga nih, kalau respon di dalam menyikapi temuan ataupun kemudian laporan itu lambat atau dianggap tidak memuaskan, maka dia akan terkonklusi kepada tuduhan atau dugaan kecurangan, manipulasi, dan seterusnya. Jadi ini juga yang menjadi catatan berikutnya Mas Radi. Nah saya kira yang harus dilakukan oleh KPU mau tidak mau adalah bagaimana memperbaiki satu teknologinya sendiri ya supaya lebih akurat dan lebih meyakinkan dan tidak ada lagi distorsi-distorsi. Apakah itu bisa atau tidak? Mari kita tanya Mas Pratama. Yang kedua adalah mengintensifkan sosialisasi cara kerja Sirekap ini setelah memperbaiki kinerja Sirekap, perbaiki sosialisasi, perbanyak informasi publik, public outreach. Kan di KPU punya divisi hubungan lembaga dan masyarakat, kan? Partisipasi masyarakat, manfaatkan dong begitu. Nah yang ketiga itu menurut saya adalah soal respon. Jadi bagaimana KPU ini rutin mampu menjelaskan setiap perkembangan kepada masyarakat, bukan berbentuk defensif, seolah-olah membela diri, tidak mau mendengar, tapi justru ada laporan, ada keberatan, ada temuan, langsung dijawab begitu ya. Tidak kemudian menunggu lama. Yang berbahaya dari informasi yang terbiarkan itu adalah dugaan atau spekulasi soal kecurangan atau soal pelanggaran. Nah itu yang tidak boleh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Sirekap ini bagi saya masyarakat sipil itu sangat diperlukan. Karena tidak mungkin saya bisa membaca hasil dari semua TPS, minimal saya bisa melihat konfigurasi di daerah saya, di kelurahan saya, kecamatan saya. Karena kan tidak mungkin saya setiap hari bisa ke kecamatan memeriksa proses walaupun sudah ada pengawas dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk transparansi yang baik, tapi dia bisa menjadi tidak akuntabel kalau sosialisasinya buruk, respon atas tanggapan masyarakatnya juga lambat gitu. Jadi makanya saya suka bilang Sirekap ini upaya transparansi tapi belum akuntabel begitu. Nah itu yang harus diperbaiki oleh KPU. Baik, saya sepakat dengan Mbak Titi bahwa saya juga tiap hari mengakses Sirekap ini untuk memantau pergerakan suara para calon anggota legislatif, lalu capres-cawapres begitu, karena perkembangannya juga menarik untuk diamati, terutama kami media juga ingin tahu begitu ya, apakah parpol A atau parpol B dan C ini lolos ke parlemen, termasuk caleg-caleg yang mendapatkan kursi siapa saja. Tapi ya itu tadi, saya menyambung pertanyaan Mbak Titi ke Mas Pratama. Mas Pratama, jika yang dikatakan Mbak Titi, pertanyaan Mbak Titi tadi, distorsi-distorsi yang harus dieliminasi, yang harus diantisipasi oleh
KPU dalam sistem informasi rekapitulasi ini sebenarnya apa saja? Ya, jadi sebenarnya saya setuju dengan Mbak Titi bahwa fitrahnya itu si rekap ini bagus gitu untuk transparansi supaya masyarakat tahu. Cuma KPU tidak berpikir sebelumnya, tidak memperencanakan bahwa TPS-nya itu ada 823.000 lebih. Handphonenya menggunakan handphone petugas KPPS yang beda-beda, kameranya kadang-kadang buram, handphonenya banyak malware dan lain-lain begitu. Sehingga ada kemungkinan kesalahan baca karena teknologi OCR dan OMR ini bukan teknologi yang bagus banget juga begitu, sudah lama teknologi ini gitu. Ada kesalahan baca. Nah, kesalahan fatal dari aplikasi Sirekap ini adalah tidak adanya error checking atau error handling ketika suara dalam satu TPS itu melebihi dari 300. Ini kan lucu. Ini pembuatan formulasi yang sangat sederhana, aturannya satu TPS 300 harusnya nggak boleh dong. Kalau sampai lebih dari 300, artinya apa? Artinya akan error. Nggak bisa tuh di input, nggak bisa tuh di submit gitu. Nggak bisa tuh dikirimkan. Nah, harusnya ada itu. Itu tidak dilakukan yang pertama. Sehingga apa? Sehingga petugas KPPS ketika mereka memfoto, kemudian dia tidak bisa mengedit, apalagi di pilpres, pemilu pilpres mereka nggak bisa mengedit. Ini juga kan nanti akan saya sampaikan. Tidak bisa mengedit, dia terpaksa harus mengirim. Sehingga apa? Berantakan hasilnya. Ada yang nambah 800, ada nambah 900, ada sampai 3,5 juta. Saya punya beberapa datanya. Saya mengumpulkan ada sekitar 103 data gitu dari 103 TPS yang suaranya memang berantakan berubahnya. Kemudian yang kedua, kalau Sirekap ini hanya digunakan sebagai alat bantu, ya, ini selalu disampaikan oleh KPU, kemudian disampaikan oleh Bawaslu. Ya udah dong, kalau memang sebagai alat bantu nggak usah berpikir terlalu kenceng dong. Ya udah berikan aja gitu. Atau ya sudah nggak usah kasih gitu, ya kan? Kasih aja lembar C hasilnya, nggak usah rekap-rekapannya, tulisannya yang bikin error. Tapi kan ternyata enggak. Nah, saya baru tahu tuh Mbak Titi, ternyata di keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan penghitungan suara dan pemilihan umum, itu di halaman 12 nomor 44 disebutkan bahwa Sirekap itu adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Hanya alat bantu. Kemudian berikutnya baru sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Makanya kemarin ada penghitungan suara di tingkat kecamatan dihentikan. Hari Minggu. Kebetulan adik saya camat tuh di Neglasari gitu. Dia ngomong sama saya, "Mas, ini dihentikan kenapa? Nggak ada alasannya gitu." Loh, harusnya nggak ada hubungannya antara Sirekap ini dengan perhitungan manual dong. Kan Sirekap hanya untuk alat bantu. Tapi ternyata gara-gara mau sinkronisasi data yang ada di Sirekap, perhitungan berjenjang itu juga dihentikan. Ada apa nih? Kan itu agak nggak logis. Kemudian yang kedua, saya sebutkan untuk pilpres, kok lucu gitu? Petugas KPPS nggak bisa mengedit suara yang didapatkan dari pemilu pilpres. Padahal cara paling efektif untuk mengurangi kesalahan ini adalah dari level TPS. Cuma 300 suaranya. Kemudian saksinya ada banyak, ada panwas, ada masyarakat. Sehingga kalau misalnya terjadi kesalahan, disitulah bisa diedit dengan disaksikan semua orang. Tapi ternyata khusus untuk pemilu pilpres nggak bisa diedit loh. Nah, ini menurut saya perlu dijawab nih oleh KPU. Kenapa kok untuk pemilu pilpres tidak bisa diedit? Karena dari hasil temuan saya memang begitu, dari 103 itu memang tidak semuanya satu paslon yang suaranya menggelembung menjadi besar, tapi sebagian besar 85% lah ya paslon nomor itu gitu yang suaranya menggelembung gitu. Nah, ini menurut saya hal yang harus diperhatikan oleh KPU. Apa sih susahnya bikin aplikasi seperti ini gitu? Anak-anak yang baru lulus SMP aja kalau dia ngerti programmer, dia bisa membatasi itu bahwa kalau misalkan value-nya nggak boleh 300, nggak bisa di-input. Kemudian berikut, ini kita belum ngomongin masalah perubahan suara ya. Kalau misalkan KPU meletakkan servernya, ternyata ada di server Alibaba Clouds begitu, yang kita sebenarnya nggak punya kontrol terhadap fisiknya, walaupun kemarin Bu Betty bilang bahwa ada di Indonesia, tapi di Indonesia di sebelah mana? Punya nggak akses terhadap fisiknya gitu? Karena orang yang punya akses terhadap fisik server itu dia bisa melakukan apa saja gitu, mau merubah suara, merusak suara, merekayasa suara dan lain-lain begitu. Nah, pasan keamanan menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena
di regulasi kita punya peraturan pemerintah PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik. Baik. Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik itu harus meletakkan servernya di Indonesia. Gitu. Nah, kemarin ketika terjadi kesalahan, ini yang lebih fatal lagi nih, Mas Radi, menurut saya. Ketika Sirekap bermasalah, apa yang dilakukan oleh KPU? Ternyata mereka memberikan instruksi kepada petugas KPPS untuk mengirimkan data dari TPS itu menggunakan Google Drive. Oke, Google Drive ya. Google Drive. Gimana ini? Google Drive kan ada keterbatasan cloud juga kapasitasnya. Ya, dan kita nggak tahu itu servernya ada di mana Google Drive. Ya, oke. Nah, ini yang menurut saya KPU harus ini harus benar-benar dijelaskan oleh KPU. Tapi saya akan ke Bung Ilham soal KPU yang menghentikan sementara ini proses Sirekap atau penghitungan suara juga di lapangan karena ada kekisruhan atau kekacauan input data juga yang tidak sesuai dengan input data yang dilakukan di TPS dengan data yang ditampilkan dalam Sirekap. Nah, apakah langkah ini juga sudah tepat yang dilakukan KPU untuk menghentikan sementara proses penghitungan suara? Tapi jangan dijawab dulu ya, Bung Ilham, saya akan tanyakan ini nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Ya, masih membahas kekacauan atau kekisruhan sepertinya yang tampak di publik dari sistem informasi rekapitulasi suara penghitungan suara di KPU dari pemilu 2024. Tadi saya tanyakan ke Bung Ilham sebelum jeda soal penghentian sementara rekapitulasi suara dan juga penghitungan yang ditampilkan dalam Sirekap ini. Apakah sudah tepat kebijakan yang dilakukan? Sama sekali tidak tepat ya, justru itu berbahaya kemudian bahwa orang melihat ini orang mau sinkronkan ke Sirekap atau sebaliknya. Nah, ini gitu. Jadi agak bingung, termasuk kita publik juga bingung begitu. Betul. Saya seharusnya tidak dihentikan. Jangan pernah menghentikan proses rekapitulasi yang memang sebetulnya tidak ada masalah untuk dilanjutkan. Sirekap ini kan betul kata seperti Mas Pratama tadi, ini kan alat bantu. Harusnya alat bantu ini kemudian menyesuaikan dengan rekapitulasi manual yang kemudian akan dilakukan rekapitulasi di kecamatan. Nah, ini kan muncul interpretasi yang kemudian jangan-jangan ini dia disinkronkan untuk menaikkan partai politik. Tahu-tahu nanti ketika pulih sistemnya suaranya sudah berubah. Kan banyak dugaan-dugaan seperti itu. Ini berbahaya buat saya ya. Jadi buat kita ini berbahaya sekali. Jangan pernah menghentikan tahapan rekapitulasi, tetapi rekapitulasi itu yang kemudian dijadikan perbaikan dari Sirekap. Karena kalau yang namanya disclaimer itu atau apa Sirekap ini sebagai alat bantu, di disclaimer sebagai alat bantu, harusnya kemudian yang digunakan tetap rekapitulasi manual yang nanti kemudian bisa memperbaiki Sirekap. Nah, saya juga agak bingung kemudian seperti kata Mas Pratama, kok tidak bisa diedit untuk Sirekap presiden. Nah, ini kan juga muncul interpretasi lagi, kok tidak bisa diedit. Sementara pileknya bisa diedit misalnya seperti itu. Interpretasi masyarakat ini kan juga ya seperti kata Titi bilang tadi bahwa masyarakatnya sudah paham betul terkait dengan IT. Jadi nggak bisa dibodoh-bodohin lagi lah. Nah, komunikasi KPU-nya juga menurut saya lemah karena tidak secara transparan menjelaskan tentang apa yang terjadi saat ini. Nah, apa sih fungsinya menghentikan Sirekap kecamatan, rekapitulasi kecamatan? Nah, sekali lagi ini akan munculkan sakwasangka dari insan pemilu. Gitu. Nah, sakwasangka ini yang saya tadi agak khawatir, berkali-kali juga kita ingatkan juga kepada KPU jangan sampai menjadi bola salju gitu ya. Makin membesar, protes-protes ini tereskalasi ke tingkat nasional. Itu yang tidak kita inginkan bersama. Nah, Mbak Titi, kalau dalam konteks penyalahgunaan hak suara ini juga banyak terjadi begitu di lapangan. Ketika kita mengecek C1 plano yang sudah dihitung oleh di TPS dengan yang sudah diupload di Sirekap ini juga berbeda. Ini diduga ada perbedaan penghitungan suara di lapangan dan situs KPU, menimbulkan banyak asumsi. Nah, jika terjadi kecurangan di pemilu kali ini, apa yang harus dibenahi dan respons Anda soal ini bagaimana, Mbak Titi? Ya, pertama Mas Radi, menurut saya KPU tetap harus upload C hasil itu secara penuh atau 100%. Karena bagaimanapun sebenarnya C hasil itu bisa mencegah terjadi kecurangan atau manipulasi. Kita harus akui lah, walaupun partai mendapat salinan C hasil di TPS. Di TPS saya itu saksi yang hadir itu hanya 7. Sementara peserta pemilu kita ada 18.
Jadi dari sana saja adalah ekspresi bahwa tidak semua partai mendapatkan akses pada salinan hasil. Makanya kemudian kalau partainya betul-betul solid bekerja, mengkonsolidasi C hasil dari setiap TPS, udah beres tuh sama partai. Tapi kan tidak begitu, dan tidak semua caleg kita itu bisa mendapatkan akses pada C hasil, terutama teman-teman caleg perempuan. Makanya adanya Sirekap ini, kalau dia bekerja baik, dia bekerja benar, bisa mengunggah C hasil dengan konversi data yang akurat, itu luar biasa. Bantuan terhadap caleg perempuan, caleg-caleg yang tidak punya uang, dan juga upaya pengawalan suara oleh publik itu akan sangat terbantu. Jadi yang diperlukan adalah, bagi saya sih bukan menutup Sirekap ya, tetapi hasil itu diunggah 100%. Lalu karena kan ada kawalpemilu.org, ada Jaga Suara 2024, aplikasi berbasis Android yang bisa kemudian membantu konversi data itu berdasarkan data otentik TPS gambar C hasil tadi. Jadi kalau saya menunggu KPU menuntaskan pengunggahan 100% gambar atau image C hasil. Nah yang kedua, KPU itu tadi ya, masyarakat ayo kita cermati. Kita mencermati ini bagian dari partisipasi dan kepedulian kita. Tapi KPU juga jangan anggap ini sebagai gangguan terhadap KPU. Tapi justru ini bagian dari keberhasilan mengajak partisipasi dari masyarakat. Namun tidak boleh berhenti hanya membuka. Karena partisipasi itu menuntut akuntabilitas, akurasi, dan validitas data. Karenanya responnya harus cepat tadi. Sekali lagi responnya harus cepat, komunikasi publiknya harus baik. Jangan kemudian misal bertumpu hanya orang per orang dan itu pun sulit dijangkau. Dalam situasi hari ini namanya situasi krisis. Jadi dalam pemilu ada manajemen krisis. KPU sebagai organisasi besar pasti punya skenario manajemen krisis. Dalam situasi krisis kalau publik merasa ditinggalkan, tidak mendapatkan informasi yang jelas, tidak mendapatkan informasi yang cepat, yang terjadi adalah spekulasi, kontroversi, dan sangat mungkin teori konspirasi. Nah yang terakhir bagi saya sih Bawaslu ya. Bawaslu kan sebenarnya juga punya penyeimbang data. Karena Bawaslu juga mendapatkan salinan hasil. Nah ini juga diperlukan mengawal proses ini. Saya setuju dengan Pak Ilham. Di kecamatan, memang rekapitulasi itu, Mas Radi, di PKPU nomor 5 tahun 2024 disebutkan bahwa bahan yang ditampilkan oleh KPPS untuk rekapitulasi diambil dari Sirekap. Itu di pasal 112 PKPU 5 2024. Jadi dia itu bukan sekedar alat bantu transparansi, tapi instrumen bahan PPK untuk menampilkan proses rekapitulasi. Kalau ada ketidaksesuaian, maka dilakukan koreksi menggunakan salinan C hasil atau C hasil yang berasal dari setiap TPS. Tapi masalahnya kan tadi sosialisasi, edukasi. Bayangkan saksi kan tadi marah-marah tuh. Karena antara yang di Sirekap dengan hasil itu tidak sama. Jadi kalau edukasinya tidak baik, tensi kemarahan itu lebih dulu daripada prosedur. Harusnya dia bisa dikoreksi. Kan ketentuan di PKPU itu kalau tidak ada kesinkronan antara Sirekap dan C hasil, maka yang dipakai adalah C hasil dan diinput manual. Tetapi di dalam kepala saksi yang kemudian tidak semuanya paham, kan kemarahan yang lebih dulu. Makanya tadi problem sosialisasi itu dampaknya bisa kemana-mana akhirnya begitu. Ya ini ngomong-ngomong Bawaslu juga Mbak Titi, saya mau disclaimer dulu bahwa hari ini kami juga sudah berupaya untuk mengundang komisioner Bawaslu semuanya juga gitu, Bung Ilham, Mbak Titi dan Mas Pratama untuk berbincang bersama, tapi belum ada yang bersedia untuk hadir karena masih ada kegiatan lain, termasuk juga komisioner KPU. Ya mungkin mereka lagi sibuk-sibuknya lah ya sekarang untuk menyinkronkan data. Nah tapi pertanyaan saya selanjutnya ke Mas Pratama nih, kalau ngomongin Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga dalam konteks Sirekap ini, apakah menurut Anda sosialisasi Sirekap, di mana ini adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi begitu, sudah teredukasi dengan baik kepada Bawaslu di setiap tingkatan, bahkan sampai yang ke bawah begitu? Ya kan Bawaslu sebagai dan pengawas pemilu ya gitu, harusnya sebagai jurinya dia kan ngerti bahwa Sirekap ini bermasalah. Ini kan kegaduhan disebabkan Sirekap. Harusnya kan Bawaslu bukan bersama-sama KPU gitu, malah mensosialisasikan bahwa ya ini kan alat bantu, nggak usah khawatir. Harusnya Bawaslu masuk dengan KPU. Kenapa sistemnya seperti ini? Kenapa bikin aplikasi kok sejelek ini? Kenapa kok tidak ada pengamanan dari TPS sampai ke pusat? Kenapa kok nggak ada digital signature-nya? Kenapa kok menggunakan cloud dari luar? Kenapa kok menggunakan Google Drive gitu? Kenapa kok tidak ada fungsi editing di level TPS untuk pilihan presiden begitu?
Terus kenapa kok Sirekap web gitu yang digunakan oleh petugas kecamatan dia yang bisa melakukan editing dan lain-lain. Menurut saya Bawaslu yang harus melakukan itu, bukan kita. Kita ini hanya alat bantu aja sebenarnya Mbak Titi. Harusnya Bawaslu yang melakukan itu gitu. Nah ini tidak terjadi sehingga akhirnya apa? Menganggap remeh semuanya. Ini kan cuma alat bantu saja. Gini Mas Radit, bayangkan ya. Kalau nanti misalkan ada pertas masuk ke dalam situs KPU, kemudian ketika pengumuman hasil finalnya KPU diretas, ketika diumumkan hasil Sirekap beda dengan hasil pemilu perhitungan berjenjang manual gitu. Bedanya 30 juta gitu misalkan. Kira-kira yang kalah mau nggak? Mau terima nggak? Nggak akan mau karena informasi yang disampaikan oleh Sirekap itu juga informasi resmi dari KPU dan itu sah menurut peraturan yang ada dan itu diakui oleh semua masyarakat. Kalau terjadi perbedaan begitu banyak, kemudian akhirnya Akhirnya terjadi konflik. Kemudian tidak menyetujui hasil pemilu, menuntut penghitungan ulang. Bayangkan sekarang kotak-kotak udah di kecamatan. Kalau sampai dihitung lagi ke TPS lagi, manggil PPS lagi, 823.000. Oktober itu belum selesai perhitungan. Nah ini pensiun. Presiden pensiun kita bisa nggak punya presiden itu nantinya gitu. Nah, makanya jangan menganggap remeh maksud saya itu. Perbaiki dengan benar, lakukan dengan benar. Ini pertanyaan saya selanjutnya untuk masing-masing narasumber saya ke Bung Ilham. Ini kan setelah ada keseluruhan ini begitu ya penghitungan suara di lapangan baik di tingkat TPS maupun yang ditampilkan di Sirekap. Banyak sekali daerah-daerah juga yang memutuskan akhirnya melalui KPU begitu untuk melakukan penghitungan suara ulang PSU di berbagai daerah di Indonesia sudah banyak sekali. Nah, apakah ini juga jadi solusi atas kisruh Sirekap yang saat ini terjadi? Setahu saya penghitungan suara ulang ini ada rekomendasi Bawaslu berdasarkan temuan dari pengawas TPS dan temuan mereka terkait dengan persoalan-persoalan pelanggaran administrasi di TPS. Misalnya saja ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan bukan orang situ, kemudian memilih situ lolos misalnya saja. Kemudian ada beberapa hal lain terkait dengan prosedur-prosedur pelaksanaan pemungutan suara tidak dilakukan. Nah, tapi apakah ada kaitan dengan Sirekap? Sampai saat ini saya belum mendetail itu ya. Tapi yang terjadi adalah PSU ini memang menurut peraturan perundang-undangan bisa direkomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi. Kalau ada ketidaksesuaian data antara yang di lapangan dengan Sirekap, apakah itu juga jadi salah satu alasan? Makanya sekali lagi disclaimer-nya adalah kan sebagai alat bantu, berarti bukan sebagai alat resmi gitu. Tapi betul saya setuju dengan Mas Pratama bahwa kegaduhan ini kemudian kecurigaan masyarakat disebabkan oleh Sirekap. Oleh karenanya Bawaslu harus menegur KPU. Sirekap ini seperti apa? Kok bisa seperti ini gitu loh? Bagaimana lebih datanya? Galak lagi lah ya. Nah, artinya tugas dia sebagai pengawas harus betul-betul mengawasi dan memperingati lah apa yang terjadi saat apa yang dilakukan oleh KPU. Tapi terlepas dari kekacauan Sirekap yang sementara ini terjadi, pelaksanaan PSU di lapangan yang terjadi itu kan disebabkan oleh beberapa faktor termasuk tadi yang diungkapkan oleh Bung Ilham. Itu sudah bisa jadi solusi juga untuk mengatasi problem-problem pemilu yang muncul yang dilakukan pada 14 Februari kemarin? Ya, saya kira ini kan PSU ini prosedur ya. Apakah kemudian bisa memperbaiki persoalan pemilu kemarin? Saya kira nggak signifikan juga. Tapi sebelumnya begini, saya akan tanya juga, pada periode Anda sebanyak inikah PSU yang dilakukan? Ya saya lupa datanya ya. Tapi saya kira PSU itu memang kerap terjadi ya dan terjadi karena ada persoalan-persoalan kesalahan petugas KPPS kita ketika tadi prosedur tadi ya mungkin pemahaman atau kemudian kesengajaan kita nggak pernah tahu. Tetapi kemudian PSU ini untuk kemudian meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri ya kan harusnya begitu karena undang-undang mengatur itu. Tetapi apakah ada kaitan dengan Sirekap bisa memperbaiki data yang ada di Sirekap gitu ya akan memperbaiki kecurigaan masyarakat? Saya kok masih belum lihat itu terjadi ya seperti itu. Baik. Ya, pertanyaan yang sama Mbak Titi soal PSU yang sekarang sepertinya banyak sekali terjadi di berbagai daerah karena ada masalah-masalah dalam penyelenggaraan pemilu tanggal 14 kemarin. Mungkin salah satunya juga karena ada ketidaksesuaian data meskipun ini belum ditelaah lebih jauh begitu. Ini jadi solusi untuk melegitimasi pemilu 2024 ini? PSU itu setahu saya bukan karena persoalan Sirekap, tetapi karena ada persoalan lagi-lagi pemicu utama itu sosialisasi. Jadi banyak pemilih dan penyelenggara pemilu kita di lapangan itu yang misleading. Contoh tadi soal bisa memilih menggunakan KTP elektronik dimanapun berada.
Nah itu ternyata yang termakan hoax itu bukan hanya pemilih, tapi juga petugas. Jadilah itu di dalam undang-undang pemilu kita mengakibatkan pemungutan suara ulang. Lalu ada karena problem, misalnya sudah meninggal tetap menggunakan hak pilih. Mas Radi percaya atau enggak ya? Masih ada pemilih yang teredukasi yang menganggap bisa memilih menggunakan perwakilan. Mewakilkan kepada anaknya. Dia tidak punya intensi curang, dia itu hanya tidak tahu, tidak teredukasi. Tapi karena ketidaktahuan dia, akibatnya menurut Undang-Undang Pemilu harus pemungutan suara ulang. Nah peristiwa serupa tapi tidak sama seperti ini tuh ada banyak. Belum lagi misalnya ada 6.000 TPS yang surat suaranya tertukar. Yang kemudian kebijakan KPU kalau ketahuannya di tengah, maka itu dianggap suara partai. Caleg bisa marah dong, karena kan caleg bisa dirugikan karena mereka bisa kehilangan peluang terpilih. Terlepas dari apapun, menurut saya si rekap ini terkait dengan pengunggahan hasil C-hasil berupa image foto itu tetap harus dilanjutkan dan dituntaskan. Karena justru dengan itulah KPU bisa mencegah berbagai spekulasi karena pengunggahan C-hasil yang otentik tadi itu bisa dinetralisir oleh partisipasi masyarakat yang ikut ambil peran misalnya di dalam membantu menghitung seperti gerakan kawal pemilu di 2014. Gerakan itu di 2024 banyak sekali. Ada jagapemilu.com, ada jaga Suara 2024, ada jaga suaramu.id, dan beberapa gerakan lain. Jangan kemudian dihentikan pengunggahan C-hasil. Yang berikut ada menurut saya peran Bawaslu nih Mas Radi. Sebenarnya Bawaslu itu, kan setiap Bawaslu punya hasil dari setiap TPS. Bawaslu itu punya personel di 823.236 TPS. Jadi kemudian peran Bawaslu lah yang menetralisir, ikut menetralisir ini dan memastikan akurasi data hasil dari setiap TPS. Rekapitulasi mestinya berlanjut, tapi sekali lagi kuncinya sosialisasi. Karena mohon maaf ya, dalam politik itu walaupun kita selalu bilang harus rasional, banyak yang tidak rasional. Banyak yang menganggap bahwa si rekap itu harga mati dan itulah perolehan suaranya, begitu. Baik. Nah, yang saya akan tanyakan juga ke Mas Pratama, ini taruhlah ya si rekap ini setelah pulih itu berjalan dengan sempurna. Dan ini sepertinya kan kalau melihat penghitungan dengan sistem informasi, teknologi informasi seperti ini, kontrol penuh ada di KPU begitu, sehingga kecurangan-kecurangan bisa dieliminasi. Tapi apakah itu juga bisa kita percaya sepenuhnya memang jika memang sudah pulih begitu si rekap ini bisa dipercaya sepenuhnya bahwa ini sebagai hasil yang benar-benar sah dan tanpa kecurangan begitu? Ini yang menjadi polemik saat ini gitu. Gara-gara aplikasinya bermasalah, kemudian hasilnya banyak yang bermasalah, akhirnya masyarakat berpikir bahwa jangan-jangan bermasalah dan masyarakat nggak ada option lain. Nggak ada masalahnya untuk mengetahui hasil pemilu yang sebenarnya. Contohnya misalkan Mbak Titi tahu perolehan suara di TPS-nya. Kemudian Bang Raffi tahu di TPS-nya begitu. Saya juga tahu, tapi kan hanya di TPS saya sendiri. Agregat total semuanya. Memang iya, kita mau melihat lembar C hasil foto satu persatu sebanyak 823.000 lebih. Nggak akan mungkin gitu. Sehingga kepercayaan kepada KPU ini penting gitu, karena ya itu saran satu-satunya. Alat bantu tadi misalkan ada kawal pemilu dan lain-lain gitu. Kemudian ada Bawaslu kalau punya, ya saya yakin nggak punya juga gitu. Kemudian partai politik. Sebenarnya kalau mereka ada, selesai sudah urusan gitu. Mereka punya data, KPU punya data, tinggal disinkronkan mana yang nggak benar, selesai. Cuma kan mereka nggak semuanya punya seperti itu gitu. Kemudian juga harus hati-hati nih Mas Radi gitu. Ketika lembar C hasil itu diupload bagus memang, saya setuju Mbak Titi gitu, ada transparansi gitu. Tetapi ketika nanti tanggal 20 Maret diumumkan, kemudian peserta pemilu itu hanya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan komplain. Bayangkan kalau misalkan dia memiliki wilayah 16.000 TPS seperti teman saya gitu. Nggak akan mungkin dalam waktu 13 hari ngumpulin lembar C1-nya, kemudian ngitung lagi awal, nggak mungkin. Jadi harus mulai sekarang nih. Dan benar tadi saya setuju dengan Mbak Titi, harus diupload semua sebelum tanggal 20 Maret. Ini kan sebenarnya simpel. Loh, si rekap ini kan diharapkan 2 hari setelah pencoblosan 100%. Gitu. Orang basis sistem kok dari TPS langsung dikirim secara real, nggak lewat mana-mana, langsung ke pusat begitu, ya kan? Kan harus 100%, kan sampai sekarang belum gitu. Nah ini
ini menurut saya juga perlu dijelaskan oleh KPU, kok bisa selambat ini, kenapa gitu, ada masalah apa gitu. Ya, kalau saya bisa simpulkan gitu ya, perbincangan kita hari ini mengarah semua pertanyaannya ke KPU gitu ya. Ini harus sebenarnya yang bisa menjawab ya KPU. Lagi-lagi saya juga memohon, mungkin kita semua mewakili Bung Ilham, Mbak Titi dan juga Mas Pratama, ayo dong KPU berikan solusi, berikan pola komunikasi yang lebih baik, sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat agar dugaan-dugaan kecurangan yang disangkakan oleh kita semua publik ini juga bisa dijelaskan dengan baik begitu. Kalau memang tidak ada kecurangan. Nah, ini yang sama-sama harus kita kawal sampai penghitungan suara selesai. Juga Bawaslu sebagai badan pengawas yang diharapkan ya bisa lebih, dalam tanda kutip, lebih galak lah ya untuk mengawasi proses penghitungan suara, terutama dalam sistem informasi penghitungan suara atau Sirekap, yang sistem informasi rekapitulasi suara yang sedang bermasalah saat ini. Kita nantikan sama-sama ya, Bung Ilham, Mbak Titi dan Mas Pratama, mudah-mudahan KPU terbuka hatinya untuk segera naik turun suara itu bukan hoax ya, itu kejadian benar ya. Gitu. Ini benar-benar harus dijawab oleh KPU sepertinya, dan komunikasinya harus lebih intens lagi kepada publik supaya publik tidak ada prasangka-prasangka buruk terkait pemilu 2024. Terima kasih sekali lagi Komisioner KPU 2017-2022 Ilham Saputra sudah berbagi perspektif pagi hari ini, juga Mas Pratama. Terima kasih Mas Pratama, Mbak Titi. Dan juga Mbak Titi telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Pratama, Mbak Titi, Bung Ilham.